Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada sahabat-sahabat semua di konten Deres Bareng, yang mana di video kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Mabadi Awaliyah, yaitu babul ahkam ataupun bab yang menerangkan hukum-hukum syariat. Nah, seperti biasa nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu utawi iki kubab nerakan piro-piro hukum. Wal ahkamu utai piro-piro hukum ikutis atun ana 9 sanga. Rupane al wajibu wajib, wal mangdubu lan sunnah, wal mubahu lan mubah, wal haramu lan haram, wal makruhu lan makruh, was sahihu lan sah, wal batilu lan batal, wa rukhsatu lan rukhsah, wal azimatu lan azimah. Hukum itu ada 9. Maksudnya hukum taklif di sini. Hukum taklif itu ada 9. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, sah, batal, rukhsah, dan juga azimah. Versi kitab ini ada 9. Fal wajibu maka utai wajib ikuma hukum ukuma perkara yusa bukan den oehi ganjaran opo ala fi'lihi ngelakoni ingma wa yu'aqabulan den siksa opo ala tarkihi ninggalakan ingma kas sholawati kayak piro-piro salat wa saumi ramadhani lan puasa bulan Ramadan. Yang pertama yang kita bahas adalah wajib. Wajib itu adalah pekerjaan ataupun sesuatu yang ketika dikerjakan mendapat pahala, dan ketika ditinggalkan itu mendapat siksa. Hukum taklif itu adalah hukum yang berhubungan dengan mukallaf. Dalam artian yang bukan mukallaf itu nggak ada hubungannya dengan hukum taklif. Contohnya yang bukan mukallaf itu diberi beban ataupun diberi tanggung jawab. Contohnya yang nggak dibebani hukum taklif, orang gila, anak kecil, orang yang lupa. Semua ini 3 orang ini bukanlah orang-orang yang dikenai hukum taklif. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf. Pengaruh contohnya di mana? Ketika kita memerintahkan anak kecil melakukan sholat. Nah, sholat bagi anak kecil ini hukumnya apa? Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Hukumnya apa? Jawabannya adalah nggak ada hukumnya. Kenapa? Hukum taklif itu hanya berhubungan dengan orang mukallaf, sedangkan anak kecil dia itu belum mukallaf. Ataupun contoh yang lain hubungannya, ketika ada orang berpuasa di bulan Ramadan siang hari, kemudian dia lupa, akhirnya makan deh di situ, kebablasan. Ya udah nikmat sih, nggak apa-apa sih. Habis zuhur bangun tidur, ada makan dari situ. Waktu makan dia teringat, waktu selesai makan dia teringat, wah saya ini puasa. Nah, hukumnya gimana? Makan bagi orang yang lupa tadi? Jawabannya nggak ada hukumnya. Ataupun biasa disebutkan di dalam kitab-kitab itu adalah ma'fu. Hukumnya nggak ada hukumnya. Kenapa? Hukum taklif yang makruh, sunnah, wajib, sunnah, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ini cuman berkaitan dengan orang mukallaf. Sedangkan orang lupa bukan mukallaf, ataupun orang gila dan selainnya. Nah, kita lanjut. Kalau wajib tadi kan sesuatu yang kalau ketika dikerjakan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan mendapatkan siksa, wajib. Kalau sunnah itu al mangdubu utawi mangdub ikuma perkara yusa bukan den ganjaran opo ala fi'lihi ngelakoni ingma wala yu'aqab ora den siksa opo ana tarkihi ninggalakan ingma ka tahiyatul masjid kaya salat tahiyatul masjid. Sunnah, definisi sunnah adalah sesuatu yang ketika dikerjakan mendapat pahala, dan ketika ditinggalkan itu kita nggak apa-apa, nggak mendapatkan siksa. Contohnya seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu contohnya kalau diterjemahkan secara bahasa itu sholat penghormatan kepada masjid. Kita baru masuk masjid, kita belum ngapa-ngapain, sebelum kita duduk di dalam masjid kita sholat tahiyatul masjid dulu. Usolli tahiyatul masjidi lillahi ta'ala, berapa rakaat,
rakaatani dan rakaataini gini sebagainya lillahi ta'ala Allah. Kemudian itu salat tahiyatul masjid. Al haram muti haram iku ma perkara yusa bukan den ganjar kan apa ala tarkihi ninggalaken ing ma wa yu'aqabulan den siksa apa ala fi'li nglakoni ing ma kar riba kaya riba wa fi'lul mufsidat wal fi'lu lan pagawean al mufsidat tukang merusak. Kalau haram itu sesuatu yang dikerjakan mendapat dosa dan ketika mendapat dikerjakan dapat dosa, ketika ditinggalkan dapat pahala. Ya nggak asing sih kalau haram itu. Contohnya seperti riba. Kalau riba, dalam definisinya riba itu riba sih ada pembagiannya lagi. Riba ada di dalam nakdain, emas dan perak, ada di dalam makanan. Kalau riba itu contohnya gini nih. Menukar beras dengan beras sekilo ditukar dengan 2 kilo beras 1 kilo yang bagus ditukar dengan 2 kilo beras yang jelek, itu hukumnya riba. Karena apa? Hukumnya dua benda yang satu jenis ditukar dengan satu sisi yang lain, itu timbangannya berlebih, nggak seimbang di situ. Itu namanya riba. Ataupun ketika kamu minjam uang itu ada bunganya. Minjam uang 100.000, kalau nggak dibayar per bulannya ada bunga 10 juta. Kamu nggak bayar per bulannya 5 bulan, misalnya telat bayar, akhirnya kan nambah 50 juta. Dalam artian kamu membeli 150 juta dengan 100 juta. Itu kan nggak sama. Sedangkan jenisnya sama. Dua barang ini itu jenisnya sama, satu duit. Kita beli 150 juta dengan 100 juta itu riba umumnya. Ketika pinjam meminjam dengan dengan bunga seperti itu, karena dia baratnya nggak ada keseimbangan di situ, ataupun ala ziyadah, ada unsur ziyadah, ada unsur tambah di situ. Al makruhu te makruh iku ma perkara yusa bukan den ganjarakan apa latarki ninggalakan ingma wala yu'aqabulan ora den siksa apa ala fi'li nglakoni ingma kata kedimil yusra kaya nguluaken tangan kiwe anggota kiwe alal yumna ing atase anggota tangan fil wudu ing dalam wudu. Sedangkan makruh adalah perkara yang ketika dilakukan yang enggak masalah, ketika ditinggalkan itu lebih baik. Itu makruh. Contohnya kayak misalnya mencontohkan lagi, ketika kita mendahulukan bagian kiri ataupun anggota kiri dulu di dalam wudhu, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena ketika anggota kiri itu didahulukan, itu kurang afdol. Karena kebiasaan Kanjeng Nabi ataupun sunnatul Rasulullah itu mendahulukan yang kanan. Al mubahu te mubah iku ma perkara la yusa bukan den ganjarakan apa ala fi'il ilahi nglakoni ingma wal yu'aqabulan ora den siksa apa ala terhi ninggalakan ingma karena umi kaya turu fin nahari ing dalam awan. Kalau mubah itu fair-fair aja, dilakukan mangga, ditinggalkan mangga, itu mubah. Tapi ada pengaruh hukumnya lagi dalam mubah. Pengaruh hukumnya di mana? Contohnya menurut Imam Syafi'i, mubah itu bagus dalam artian sesuatu yang baik. Mubah itu sesuatu yang baik. Pengaruh hukumnya di mana? Contohnya gini loh. Kalau seumpamanya mubah kita anggap baik. Nah, kita kaitkan dengan persoalan ketika ada Al-Gojo di Arab Saudi, di mana dia ditugaskan untuk memotong tangan seorang pencuri. Memotong tangan seorang pencuri. Dipotonglah tangan pencuri itu. Nah, secara tidak sengaja si Al-Gojo ini menyebabkan kematian kepada si pencuri ini karena salah urat atau apa begini. Apakah si Al-Gojo ini wajib dikisos karena melakukan pembunuhan yang tidak sengaja, ataupun wajib membayar diat diat mukhafafah? Jawabannya itu tidak apa-apa. Beliau tidak wajib melakukan, tidak wajib dikisos, tidak wajib membayar diat. Karena apa? Al-Gojo melakukan
eksekusi seperti itu kan hukumnya sunnah. Kalau sampainya mubah saja kita diomong baik, apalagi sunnah, kita omong baik lagi sunnah, itu lebih baik sunnah. Di dalam ayat yang berbunyi ma'alal muhsinina min sabil, ma'alal muhsinina min sabil, orang yang baik itu tidak boleh disalahkan. Orang baik ya, orang yang berbuat baik itu tidak disalahkan, sedangkan Al-Ghazali kan niatnya berbuat baik, maka nggak ada jalan untuk beliau disalahkan. As-sahihu ta sahih iku mah perkara yajtami'u kang kumpul fi ing dalem apa rukun wasyartu lan syarat. Kalau sah itu adalah sesuatu yang mana di dalamnya terkumpul sebuah syarat dan juga rukun. Contohnya begini, kalau sholat itu bisa dikatakan sah ketika kamu memenuhi syaratnya sholat dan juga rukun-rukunnya sholat itu ketika itu dipenuhi, syarat dan rukunnya dipenuhi, maka sholat itu bisa dikatakan sah. Al-batilu te batil iku ma perkara la yastami'u kang ora kumpul fi ing dalem ma apa rukun wasyartu lan syarat. Nah, dari definisi ini kita bisa diketahui kan di ayat surah Al-Jumu'ah ada yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fil yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Al-ayah. Di ayat itu menjelaskan kalau semuanya kamu mendengar suara pengundang azan, pengundang sholat Jumat, azan Jumat, maka tinggalkanlah B. Ikan dalam artian ini secara teksnya kita dilarang melakukan jual beli di saat azan Jumat. Akan tetapi kalau jual belinya sah apa enggak? Kalau semuanya memenuhi syarat dan rukunnya B, itu bisa tetap dikatakan sah. Kenapa syarat dan rukunnya itu terpenuhi? Adapun larangan tadi itu nggak balik lagi kepada syarat dan rukun, kerusakannya itu nggak kembali kepada syarat dan rukun. Berarti kita katakan jual beli di waktu saat azan Jumat itu tetap sah, akan tetapi haram karena dalil ayat ini. Haram tapi sah. Ayo gimana itu? Bisa Anda tanyakan di kolom komentar, ataupun Anda punya referensi lain yang memperjelas lagi, silakan di kolom komentar. Aruknu utai rukun iku ma perkara ya tawaqqafu kang kandhet kalih ing atase ma apa sihatu syai' sahih sewiji-wiji wa kana lan ana apa syai' ana iku juz'un wa kana lan ana apa ma ana iku juz'an bagian minhu saking syai' kaguslil wajhi kaya basuh wajah lil wudu'i kedue wudu wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram lis sholati kedue salat. Kalau rukun adalah sesuatu yang mana sahnya sesuatu ibadah itu ataupun yang lainnya, sesuatu perkara itu bergantung kepada rukun ini. Contohnya sholat itu dikatakan sah ketika rukunnya dipenuhi, takbiratul ihram dan sebagainya. Wudhu bisa sah ketika kita melakukan basuh wajah, itu namanya rukun. Nah, mulai dari pembahasan rukun ini, mulai pembahasan hukum wad'i. Kalau yang tadi itu semuanya hukum taklif, kalau ini hukum wad'i. Asyartu utawi syarat iku ma perkara ya tawaqqafu kang kandhek alih ngatasé ma apa sihatu syai' sahih suwi-wiji walaisa lan ora ana apa ma ora iku minhu saking syai' kama in mutlaqin kaya banyu mutlak lil wudu'i kedhe wudu wasat il aurati lan nutupi aurat lis sholati kedue salat. Kalau seumpamanya syarat sahnya sesuatu itu bergantungan kepada syarat ini, sesuatu sahnya pada syarat ini, akan tetapi kalau syarat yaitu bukan merupakan bagian dari sesuatu ini. Beda lagi sama rukun tadi. Kalau rukun dia itu merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Contohnya gini, kalau rukunnya sholat itu apa? Takbiratul ihram. Rukun takbiratul ihram ini merupakan sesuatu yang menjadi ketergantungan bagi sholat ini untuk mencapai kategori sah. Dan takbiratul ihram ini merupakan bagian dari sholat. Nah, kalau syarat, contohnya menutupi aurat. Menutupi aurat ini menjadi ketergantungan bagi sholat untuk mencapai kategori sah. Akan tetapi menutupi aurat ini bukan bagian dari sholat.
Hmm. Nah, perbedaannya hukum wad'i dan hukum taklif. Nah, contoh apa hukumnya begini nih. Kalau hukum taklif itu kan cuma berhubungan dengan orang mukallaf. Tapi kalau hukum wad'i itu enggak berkaitan dengan mukallaf sama sekali. Dalam artian ketika hukum wad'i juga bergantung kepada salian mukallaf. Contohnya gini, kamu punya anak, anak ini masih belum mukallaf, masih belum balik, masih belum tamyiz. Mecahin kacanya tetangga. Cuma tetangga. Memecah kaca tetangga ini kan merupakan sebab adanya wajib ini hukum loh, hukum taklif menjadi sebab wajibnya mengganti apa kacanya tetangga tadi. Nah, secara timur anak kecil ini wajib mengganti enggak wajib. Yang wajib mengganti adalah bapaknya. Bapaknya nggak punya bapak. Kalau nggak punya bapak, sesuatu orang yang menjadi wali si anak kecil tadi. Sebatanggara. Iya, jangan dibahas, jangan yatim dulu, bos. Mau daftar di anak yatim lu. Enak lu anak yatim lu, bang. Bukan, kalau saya sampean sih alhamdulillah saya punya orang tua. Kalau sampean mau nggak apa-apa. Lanjut, oke. Oke. Anak ini secara dengan hukum wad'i menyebabkan sebab adanya hukumnya wajib mengganti barangnya orang lain. Hukum wad'i itu nggak berhubungan dengan mukallaf, dalam artian walaupun anak kecil ini belum tamyiz, belum mukallaf, hukum wajib ini tetap terhasilkan oleh sebab yang dihasilkan oleh anak kecil tadi. Nah, kewajiban ini ditanggung oleh siapa? Oleh walinya, oleh bapaknya. Nah, gitu juga. Ataupun apalagi yang nggak punya, yang bukan mukallaf, apa hewan apa lagi? Kamu punya apa lagi tuh? Kalau hewan yang beringas tuh apa yang biasa memacahi kaca tetangga tuh hewan apa kan? Musang dah, monyet dah. Ya, anggap aja burung kecelakaan. Oke, burung kecelakaan. Kamu punya burung, mainan burung. Nabrak tuh kaca tetangga. Terus burung ini menyebabkan sebab adanya hukumnya wajib mengganti barang orang lagi. Wah, sebab ini hukum wad'i loh. Sebab ini menjadi hukum wad'i. Burung ini, burung punya kamu nih, burung merpati, apakah wajib mengganti kaca tetangganya kamu tadi? Jawabannya enggak, yang wajib itu kamu. Iya, kamu yang punya burung, jawali dari burung tadi. Nah, kalau hukum wad'i tadi nggak berhubungan dengan mukallaf. Jadi, kalau semuanya penyebabnya apa saja yang berhubungan dengan hukum wad'i, apa saja walaupun dia bukan mukallaf, itu tetap menghasilkan hukum, tapi hukumnya itu ditanggung oleh walinya. Kamu wali burung tadi nih, burung merpati, wajib ganti, bos. Maks, kasihan tetangganya. Ar-rukhsatu rukhsa iku hiya utai rukhsa iku al hukmu hukum ala dia tagoyaru kang berubah apa hukum min su'ubatin saking angel ila suhulatin maring gampang ma qiyami sababil hukmi sarta ne tetep sababe hukum al asli kang asli kajawazil fitri kaya wenange buka lil musafir kedue wong musafir la yujahiduhu kang ora mungkin ing musafir kang ora ora puasa ataupun kurang fit ora nemen-nemeni ing musafir apa saumu puasa. Rukhsah, kalau rukhsah itu adalah hukum yang berubah dari susah menjadi gampang serta berdirinya sebab hukum sebelumnya. Contohnya gini, kamu berpergian jadi musafir, pengen pergi kemana ya? Jangan tahu ke Swiss. Ke Swiss. Dari Cirebon ke Swiss, dari Palimanan ke Swiss naik becak nih. Di perjalanan ini kamu capean ini kan, terus juga ngejar waktu ke Swissnya itu ngejar waktu juga. Nah, itu kan kalau sama sholat duhur kamu lakukan 4 rakaat itu kan rasanya itu kan kurang ya susah lah, ataupun menyebabkan kesusahan bagi kamu. Sedangkan di dalam hadisnya ad-dinu yusrun wala yushaddadina ahadun, agama itu menggampangkan loh, nggak menyusahkan siapapun.
Maka di sini musafir ini kan posisinya kan lagi kesusahan tuh. Jadi hukumnya agama tadi yang darinya 4 rakaat diganti diberikan rukhsah 2 rakaat. Itu namanya penggantian hukum. Karena apa? Adanya uzur, susah. Kenapa musafir ini perjalanan ini menjadi uzur? Karena as-safaru minal qit'um minal adab. Karena yang namanya perjalanan itu sebagian dari siksa, bos. Ya enggak sih? Kalau kamu tujuan kemana aja? Ke Prancis, ke Swiss, yang namanya yang paling nggak enak itu di jalannya. Berarti orang suka touring itu menyukai siksaan, Kang? Ya kan touring itu tujuannya, bos, yang dituju mah bukan di jalannya. Ada juga yang menikmati perjalanannya, kan? Iya, ada juga. Hobi touring gitu kan. Hobinya disiksa, kan? Iya, disiksa. Di dalam mobil kan pengap, bos, susah, bos. Dulu juga kamu ngejar waktu, ntar di situnya ada PPKM mendadak, jadi jalan kotanya ditutup. Kan ngejar waktu juga, 4 rakaat makan waktu juga. Ya kan? Iya, lanjutkan. Iya. Ataupun di bulan Ramadan kamu jadi sopir apa namanya? Yang biasa ngantar semen tuh, bos. Sopir tronton. Tronton lah, sopir tronton. Kan panas itu kan. Kamunya kalau puasa ntar teler, koma, masuk rumah sakit. Misalnya. Memudahkan, boleh buka di situ di bulan Ramadan itu boleh buka puasa, akan tetapi puasanya wajib diqadha. Fa minkum maridun aw ala safarin. Ya lanjutkan lah, udah tahu lah ayat itulah. Tahu kan? Enggak, Kang. Tahu sih. Kelil maitati kaya mangan mayit lil mutiri kedua wong kang kepepet, ataupun contohnya lagi memakan bangkai bagi orang yang sedang tersudut, terpaksa, sedang di gunung tersesat, keberadaannya nggak diketahui, tamu-tamu ada bangkai celeng tuh di situ, dia nggak ada punya makanan lagi, gas aja. Kalau nggak makan dia mati. Hukumnya bangkai tadi menjadi aja yang tadinya haram menjadi halal bagi dia, bukan bagi kita. Kalau kita lagi per-per aja sini nasi tinggal ambil, apa ya haram, Pak? Kayak gini nih, ada kemudahan dari agama. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Di lafaz itu kan ada lafaz fa inna ma'al usri yusra. Al-usrun, lafaz al-usrun diulangi 2 kali dalam bentuk ma'rifat. Lafaz yusra diulangi 2 kali dalam bentuk nakira. Di dalam nadom jawar maknun minal qawaidil mustasyara idza atas nakiratun mukarrarah taghayyara wa iyu arafsani tawaqqafa kadza mu'arrafani. Ketika ada dua lafaz nakirah yang diulang-ulang, maka lafaz yang pertama bukan lafaz yang kedua. Dalam artian yusra ini kan ada 2, dalam artian kita hitungnya 2 bukan 1. Nah, lafaz al-usru ini kan terus lanjutan baitnya tadi, ketika ada ataupun lafaz yang kedua itu ma'rifat ataupun dua-duanya ma'rifat maka dihitungnya 1. Sedangkan ini ada dua-duanya ini ma'rifat, lafaz al-usru ini dua-duanya ma'rifat maka kita hitungnya 1. 2 kemudahan versus 1 kesusahan, ya kalah. Kita kasih semuanya mudah. Al-azimatu utawi azima iku hiya utawi azima iku al-hukmu hukum alladzi rupane hukum kawujubi sholawatil khamsi kaya wajib salat 5 waktu wa haramati aklil maitati lan harame mangan mayit li ghairil mutiri kedua sakliyane wong kang kepepet. Kalau azimah itu adalah hukum yang seperti wajibnya sholat dan sholat 5 waktu dan seperti keharamnya makan mayit bagi orang yang nggak tersudut. Maksudnya apa itu loh? Secara teks ini susah dipahamkan. Kayak musannif ini menjelaskan kita ini menyuruh kita paham lewat contoh. Itu kalau azim itu hukum seperti wajibnya sholat 5 waktu dan juga haramnya makan bangkai bagi orang yang kepepet, itu gimana hukumnya? Penasaran ya? Penasaran? Maka nonton video selanjutnya. Mungkin ntar jawaban-jawaban yang ini
Ntar saya buka-buka lagi biar referensinya makin kuat, akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Oke? Nah, adapun kesalahan kalau saya baca tadi tarkibannya salah, tasrifannya salah, segotnya salah, saya ini manusia bang, saya salah, Anda benarkan. Oke? Kalau sampai teman-teman sahabat-sahabat semua punya dengar saya tadi tarkibannya salah tuh, yang benar gimana? Oke, saya terima bang. Siap, di komentar bang. Oke, biar kita ini sama-sama membenarkan sesuatu yang salah. Ataupun sampai punya referensi yang menguatkan bab ini dari kitab apa, Tamhid misalnya. Silakan. Ibaratnya apa, itu ditulis komentar biar kita buka forum bareng-bareng di kolom komentar YouTube. Oke. Mungkin video kali ini sampai di sini saja. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.